Saya share, saya mulai perkuliahan hari ini ya. Kita mulai. Ini saya sudah merekamnya. Nah. Bentar. Nih, hari ini kita akan bahas mengenai fungsi dan grafik. Ini yang kita bahas hari ini tentang fungsi dan grafik. Dari fungsi dan grafik ini kita akan berbicara tentang daerah asal atau yang disebut dengan domain atau dan daerah hasil yang biasa disebut dengan range. Ini maksudnya daerah asal atau daerah hasil itu seperti apa? Ya, tunggu sebentar. Kalau saya punya fungsi X adalah 3X kuadrat, ya, saya mau memisalkan atau saya mau membuat pemisalan, si X-nya itu bisa 0 gitu ya di sana, atau mulai ya 0, boleh 0, 1, 2, atau dari minus 1, mulai dari minus 1 ke minus 2 agar terlihat. Minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Maka fungsinya atau fx-nya ini kalau minus 2, berarti saya masukkan, ya kan? Ini biasa disebut dengan Y. Saya masukkan nih, minus 2 kuadrat dikali 3, berarti berapa hasilnya? Ayo. 12. Nih, 12. saya 12. Yang minus 1 berapa hasilnya? 3. 1. 3. 3. Yang 0? 0. 3. Ah, mana? Oh, iya, bangun, 0. udah bangun? 0, Bu. 0. Yang 1? 3. 3. Yang 2? 12. 12. Maka kalaupun saya membuat di sini, membuat grafik atau membuat apa namanya tuh gambar gitu kan. Di sini domain atau daerah asal. Di sini adalah range. Maka hasilnya contoh di sini adalah 0, di sini minus 1, di sini minus 2, di sini 1, di sini 2. Berarti kalau 0 dia ke 0 gitu ya. Grafiknya ke 0. Kalau 1, kemana kalau 1? Kalau 1 ke 3, anggap saja di sini 3. 1, 2, 3 lah ya di sini nih 3. 12-nya ada di sini kan hanya 2. 1 ke 3, minus 2 ke 12. Minus 1 ke 3 juga, minus 2 ke 12. Nah, seperti inilah daerah range dan asal. Nah, jadi maksudnya tuh domain itu atau daerah asal itu adalah variabel atau
nilai-nilai yang ingin kita masukkan ke dalam satu variabel itu. Sedangkan domain atau daerah range atau daerah hasil saat kita memasukkan nilai dari domain ini, ya. Kalau kita sudah memasukkan nilai domain, maka diperoleh hasilnya atau daerah hasilnya. Sampai situ ada yang tanyakan? Mau dipoto dua atau tidak? Nih saya clear ya. Udah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, Bu. Nah. Sekarang, jika saya punya fungsi nih. Saya punya fungsi, contoh saya punya fungsi, fungsinya adalah tadi 3x kuadrat minus x gitu ya. Kalau saya masukkan di sini f atau x-nya itu adalah 2, berarti jadinya berapa? 3 dikali 2 kuadrat dikurangi 2. Hasilnya jadi? Contoh. 10. 10. Kalau saya punya fungsi, tapi si fungsi ini saya saya berikan variabel lagi. 2 ditambah apa di sini variabelnya? H aja ya. Biar terlihat bedanya. Nah, maka bagaimana saya menuliskannya? 3 ya kan, persanta kali 2 ditambah H kuadrat dikurang 2 plus H. 2 plus H. Maka hasilnya adalah 3 kali H kuadrat 4 ditambah 4H ditambah 4H plus H kuadrat dikurangi 2 min H gitu ya. Yang ini bisa sederhanakan kan ya? 12 min berapa di sini? 12H min 3H kuadrat dikurangi 2 dikurangi H. Maka kita dapatkan hasilnya berapa? Ayo. 10 min 13H min 3H 3H kuadrat. Sekarang jika ini sudah ininya fungsinya, tapi si fungsi ini 2H min H yang ini gitu kan. Saya kurangi atau saya tambahkan, saya kurangi sajalah, saya kurangi fungsi dari berapa di sini maunya? H boleh atau 2H. Di sini 2, 3H aja. Seperti ini. Bagaimana mau diakannya? Fungsinya, cari nilainya. Fungsinya berarti tadi ya, yang ini kan, masukkan ya. 3 dikali 2 plus H kuadrat dikurangi 2 plus H. Ini yang fungsi yang pertama, ya kan ya? Dikurangi, apa di sini? 3 dikali 3H kuadrat. 3H kuadrat dikurangi 3H. Ini fungsi yang kedua. Ya, ini yang fungsi yang pertama yang ini. Dan yang ini fungsi yang kedua. Maka hasilnya, ayo dicari berapa? Yang ini tadi sudah kita cari yang ini ya hasilnya ya. Berapa yang ini tadi hasilnya? 10 min 13H min 3H kuadrat. Berarti tinggal pengurangan yang ini, ya kan? Yang ini jadi berapa? 9H kuadrat dikali 3, berarti ya? Jadi berapa? 27H kuadrat ditambah 3H minus 3H dikali ini kan, dikali minus kan, jadi berapa? Plus 3H. Ya, ini enggak dikali ketiga kan, hanya ini aja, hanya hasil minus dikali minus saja. Berarti kita dapatkan 10 min berapa? 10 min 10H
Min 30H kuadrat. Min 30H kuadrat. Nah, sampai situ ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Udah? Saya clear chat atau mau difoto dulu? Nah, dulu, Bu. Sok. Sudah? Sudah. Nah, sekarang yang fungsi itu, di fungsi-fungsi yang tadi itu, ada yang kita katakan fungsi genap, fungsi ganjil. Nanti ada juga fungsi identitas, tapi kita tuliskan dulu fungsi genap, fungsi ganjil. Nih, ya. Apa itu fungsi genap dan fungsi ganjil? Yang namanya fungsi genap itu adalah fungsi yang kalau kita apa namanya tuh kita gambarkan, dia akan simetris terhadap sumbu Y-nya. Jadi kalau yang ini fungsi genap itu biasanya tuliskannya seperti ini. Nah, ini dia simetris terhadap sumbu Y. Ini ada sumbu Y. Kalau dia simetris seperti ini, bisa parabola ataupun bisa apa namanya itu garis lurus. Nah, simetris ini anggap saja ini simetris, ini ruang ini dengan ruang ini sama. Ya, sama besarnya. Nah, karena kalau kita masukkan dia di apa? Dia ke dalam persamaan, si persamaan ini menunjukkan bahwa titik di sini gitu ya. Ini kan negatif sumbu X-nya. Sumbu X di sini positif, di sini X negatif, tapi memiliki nilai yang sama di sumbu Y. Gitu kan? Seperti itu. Contoh seperti ini, fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil, justru fungsi ganjil itu adalah fungsi yang kalau kita apa namanya tuh kita proyeksikan, dia itu menjadi simetris jika diproyeksikannya terhadap 0,0. Jadi jika fungsinya dia seperti ini, kita proyeksikan, gitu ya, maka hasilnya ini di sini ke sini. Nah, dia seperti ini. Jadi kita proyeksikan, kita proyeksikan dia ke sumbu 0,0. Kita kita balik di sini sumbu X-nya ke sini, kita lipat, terus dibalikan lagi ke sini ya, ke mana sumbu Y-nya negatif. Nah, itu fungsi ganjil. Ya ganjil. Nah, sekarang kalau mau menuliskannya, ini kalau gambar kan, tapi untuk menuliskannya, fungsi genap dan fungsi ganjil, fungsi genap itu apa? Fungsi genap itu jika, kan kita tahu bahwa sumbu atau kita punya fungsi gitu ya, jika kita punya fungsi dan fungsinya itu kita masukkan nilai negatif X, maka fungsinya ini akan tetap menjadi fungsi yang hasilnya positif, seperti ini. Ini fungsi genap. Tapi jika fungsi ganjil, nah, untuk fungsi ganjil, jika kita memasukkan nilai, maka hasilnya adalah negatifnya. Jadi hasil yang dia peroleh itu negatifnya. Di sini fungsi ganjil. Ya, ini fungsi ganjil. Contoh, saya mau kasih contoh. Di sini saja saya kasih contohnya. Contohnya, kita masukkan fungsi X itu adalah X pangkat 4 min 3X pangkat 2 plus 2. Maka, apakah ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Kita masukkan nilainya. Kita masukkan nilainya kalau fx-nya itu negatif. Maka hasilnya, di sini kan negatif ya? Betul? Pangkat 4.
pangkat 2 plus 2. Ini berapa hasilnya di sini? Positif. X pangkat 4 minus 3X pangkat 2 tetap ya? Plus 2. Dari 2 ini, nih, dari fungsi yang ini dengan yang ini, nih kan, fungsinya kan? Maka hasilnya dia ganjil atau genap di sini nih. Nih, yang ini dengan yang ini. Ayo, lihat. Sama tidak? Halo? Pada kemana ini? Halo? Sama, Bu. Sama. Berarti fungsi yang ini, ya, ini sama dengan fungsi yang minus X. Sama kan ya? Maka jika sama, kita katakan apa? Ini merupakan fungsi genap. Nah, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan? Tidak. Mau saya hapus nih? Mau difoto dulu? Dah, saya hapus ya. Halo? Nah, Ya, Bu. nah sekarang kalau saya punya fungsi X 2X pangkat 3 min X plus 5. Saya masukkan ini nilainya. Ya kan? Berarti 2 min X pangkat 3 min X plus 5. Maka hasilnya adalah berapa? Di sini. 2. Ini dikalikan jadi berapa ini? Minus. X Minus pangkat 3 plus plus X tambah 5. tambah 5. Atau ini fungsi ini ya. Tambah 5. Kalau begini, maka hasilnya apa? Ganjil. Ganjil atau genap? Ganjil. Nah, dengan catatan ini ya, dengan catatan ini konstanta, ya kan? Tapi kalau memang si konstanta itu tidak ada, ini masuknya di sini ganjil, tapi di sini tidak berubah, ya kan? Maka ini bisa dikatakan tidak ganjil, tidak genap. Tapi kalau saya punya fungsi, tetap fungsinya di sini berapa? Saya tuliskan 2X pangkat 5 min X pangkat 3 gitu ya. Maka kita masukkan. Jadi di sini itu min 2 min X pangkat 5 min X pangkat 3 gitu ya. Maka hasilnya minus 2X pangkat 5 plus X pangkat 3. Nah, kalau yang ini sudah ketahuan dia ganjil dan atau kalau ini yang sudah ketahuan kalau ini fungsi ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil. Ini ganjil. Kenapa? Karena minus X-nya itu sama dengan minus dari fungsi itu sendiri. Ya. Kalau tidak ketahuan atau istilahnya nilainya ada yang positif, ada yang negatif, tetap ada yang positif negatif, maka dikatakan fungsinya tidak genap, tidak ganjil. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Halo? Oh, belum, maaf. Yuk. Bentar. Ya, udah, Bu. Udah? Udah. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup mengerti. Sekarang kita masuk ke nanti masuk lagi ya. Kita masuk ke operasi fungsi. Kita masuk ke operasi fungsi.
Namanya operasi berarti ada sesuatu yang kita ubah-ubah gitu kan. Pengoperasiannya itu bisa dengan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Bisa saja seperti itu. Nah, ini tulisannya bagus. Dah, sekarang kalau penjumlahan, dua fungsi dijumlahkan, nggak ada masalah ya. Kalau dua fungsi saya jumlahkan, anggap saja fungsinya adalah X, saya jumlahkan dengan fungsi G, ya jumlahkan saja. Hasilnya ya pasti dijumlahkan. Penjumlahan dan pengurangan hasilnya maksudnya tidak ada perbedaannya, ya kan? Fungsi biasa saja atau istilahnya dua fungsi yang ditambahkan atau dikurangkan dengan ya biasa. Sekarang kita kasih aja fungsinya biar ada contohnya. Yuk kalian mau bikin fungsi apa? Yuk. Yuk. Yuk, halo? Biar tidak ngantuk. Berapa fungsinya? Halo? X X kuadrat. kuadrat. Terus? Tambah Tambah 4X. 4X. Terus? Tambah Tambah 8. 8. Sekarang yang G-nya. Maaf, kok G? Tapi nulisnya X. Yang G-nya ya fungsinya apa? Yang G. Fungsi G. Mau berapa? Ayo. Halo? 2X. 2X. Tambah Tambah 5. 5. Maka untuk fungsi yang ini, kalau saya tambahkan, jadi berapa? X kuadrat plus 4X plus 8, gitu ya. Ini fungsi dari F. Saya tambahkan dengan fungsi dari G. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus, berapa ini? 6X. X plus 13. 13. Kalau fungsi yang ini saya kurangkan. Jadi X kuadrat plus 4X plus 8 dikurangi 2X plus 5. Jadi hasilnya? X kuadrat. X kuadrat Plus plus 2X 2X plus 3. plus 3. Jadi tidak ada tidak ada masalah ya dengan pengurangan dan penjumlahan kan? Ya. Dah, ada yang tanyakan? Saya mau pindah lagi. Ada yang tanyakan dulu? Sudah? Saya mau hapus. Dan saya mau hapus nih. Sekarang kita beralih ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ya sebenarnya sama saja juga. Perkalian yang dikalikan berarti fungsi dari X dikalikan dengan kali biasa ya. Nanti beda dengan komposisi. Dikalikan dengan G. Tadi kita tahu fx-nya berapa? Tadi itu berapa? X kuadrat. X kuadrat. Ditambah 4X. 4X. Ditambah 8. Tambah 8. Dikalikan dengan? GX. 2X ditambah 2X tambah 5. 2X ditambah 5. Maka kalikan saja. Ya. Jadi berapa kalau gitu? X kuadrat 2X pangkat 3. Ini kalikan ke sini. Terus dari sini dikalikan ke sini. Jadi berapa? 8X pangkat 2 kuadrat plus 16X 16X. Terus? tambah 5X kuadrat. Ya, terus? 20X. Terus? Tambah 40. 40. Maka hasilnya adalah? 2X pangkat 3. Terus? 13 pangkat 2. 13X pangkat 2. Terus? 2X plus 2X ya. 18X. 18X. Di sini 16 tambah 20 tambah nih. 2X. 20 ini. 20.
Oh, 20. 36 X X tambah 40. tambah 40. Ini adalah hasilnya, ya kan? Sekarang kalau pembagiannya, maka ya Kuadrat. X kuadrat X kuadrat plus tambah 4X 4X plus tambah 8 8 dibagi bagi 2X plus 2X 5. tambah 5. Ini bisa disederhanakan atau memang hasilnya seperti ini saja juga boleh. Ya. Bu, boleh tidak disederhanakan? Bisa, tapi kalaupun tidak disederhanakan, hasilnya ya seperti ini juga nggak masalah. Ya. Untuk pembagian persamaan dari pembagian ini bisa kan? Karena nanti saat bekerja di integral ini biasanya suka ada pembagian-pembagian seperti ini. Ini bisa kan? Pernah kan ya? Waktu SMA? Halo? Ya, pernah, Bu. Nah, udah kan bisa Ya, kan? Bu. Nah, kalaupun enggak ya begini juga. Bu. Kenapa? Ada yang ditanyakan dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita masuk ke komposisi nih. Kalau tidak ada. Karena nanti kita banyaknya latihan soalnya. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. Saya clearkan ya. Yang ini Ya. ada yang ditanyakan bagaimana cara membaginya? Itu sudah hasil akhir, Bu, yang pembagiannya. Ini ya hasil, kalau dikatakan hasil akhir ya ini sudah, maksudnya ini sudah jadi fungsi juga, dua fungsi yang disatukan. Anggap saja ini fungsi H, ini boleh seperti ini. Tapi Bu, kalau saya mau membuat dia menjadi sederhana lah, bukan hasil akhir. Ini udah hasil akhir. Disederhanakan boleh, ya boleh juga disederhanakan. Artinya Kalau fungsi bisa ini dibagi ke sini, gitu ya? Ya, Bu. Bisa nggak cara membaginya? Ingat nggak? Enggak, Bu. Lupa. Mana, Bu? Hah? Gimana, Bu, caranya? Ini saya takut waktunya. Ini saya ingat-ingat ya fungsinya ya. Saya clear chat dulu di sini nih. Ya, ingat ya fungsinya ya. Ya. Yuk. Tadi apa fungsinya? X kuadrat Kuadrat. plus 4X. Ini berapa? 4 X berapa? Kuadrat. X kuadrat Kuadrat. plus 4X. Plus 4X. Bu. Ya. X kuadrat, Bu. X X kuadrat yang kuadrat. pertama, Bu. Ya makanya. X kuadrat tambah Tadi 4X. ingat. X kuadrat tambah 4X tambah 8. 8 dibagi 2X tambah 5. 2X ditambah 5. Masih ingat kan pembagian kurung di sini? Jadi X kuadrat ditambah 4X plus 8 gitu ya. Dibagi 2X plus 5. Ayo, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih, Bu, masih. Ya, gimana caranya? Enggak, Bu. Yuk, berarti yang iya. pertama X gitu ya? Ya. Betul? Iya, Ya. jadi 2X. X dibagi dengan 2X 2X. Jadi berapa? setengah X. Setengah X. Ini teman-teman baru masuk. Setengah X. Di sini saya tuliskan setengah X. Maka kita kalikan. Jadi berapa? X kuadrat X plus kuadrat. X kuadrat plus 5X plus 5 per 2 kan ini kali 2, setengah kan? oh iya, Bu. Kali 2X.